invasi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Jepang pertama kali memasuki wilayah Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur dan dikomandai oleh Shizao Sukaguchi. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, tentu ini akan menjadi konflik tersendiri. Bukan hanya antara konflik pihak Jepang dan Belanda, tetapi menambah beban bagi rakyat Indonesia. Lapor, persediaan minyak bumi kita sudah semakin menipis, Pak. Bagaimana bisa? Siap, karena negara sekutu telah melakukan embargo kepada kita, Pak. Gawat. Bagaimana ini? Bisa-bisanya mereka melakukan itu kepada kita. Kita harus segera melakukan cara lain. Bagaimana caranya, Pak? Apa kita perlu ke Hindia Belanda? Hindia Belanda? Iya, Pak. Seperti yang kita ketahui, di sana sangat banyak kekayaan alamnya, terutama minyak bumi. Wah, ide yang bagus. Kalau begitu, tolong kumpulkan tentara yang lain dan mulai kita bahas tentang ini. Siap, Pak. Setelah itu, semua tentara berkumpul dan Shizao Sakaguchi memberitahu misi dan rencana mereka ingin datang ke Hindia Belanda di depan semua tentara. Kita sedang dalam krisis minyak bumi, dan jika dibiarkan akan berakibat fatal. Oleh karena itu, saya memiliki rencana yaitu kita datang ke Hindia Belanda untuk menguasai wilayahnya. Karena kekayaan sumber daya alam di negara mereka sangat melimpah. Cara yang saya pikirkan adalah kita datang dengan iming-iming membantu mereka lepas dari penjajahan Belanda. Saya yakin dengan itu mereka pasti akan mendengarkan kita. Bagaimana kalau kita ke Hindia Belanda pada tanggal 11 Januari? Kita siapkan pasukan untuk pertempuran di Hindia Belanda. Jepang datang ke wilayah Hindia Belanda, tiba-tiba pemimpin Belanda menemui pemimpin Jepang. Hei, apa yang kamu lakukan di wilayahku? Kedatangan kami di sini ingin mengajak kalian untuk bekerja sama, menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Cih, apa itu? Kami tidak butuh itu dari kalian. Padahal kalau kita bekerja sama, kita bisa dengan cepat menguasai wilayah Hindia Belanda. Tidak, aku tidak akan pernah ingin kerjasama. Sekarang kalian pergi dari wilayahku. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Ambisi Shizao dan yang lainnya membuat strategi untuk menyerang Hindia Belanda. Hei kalian, saya mau peperangan kali ini kita dapat berhasil menguasai Hindia Belanda, bagaimanapun caranya. Langkah pertama sepertinya kita harus ke Tarakan terlebih dahulu, karena banyak sekali sumur minyak, hampir 700 sumur. Ide bagus, kerahkan semua pasukan untuk peperangan besok di Tarakan, Kalimantan Timur. Siap! 1 hari kemudian. Kita akan mendarat dari dua sisi timur pulau. Sisi sayap kanan akan dipimpin oleh Komando Kolonel Yamamoto dan mendarat di pantai dekat Sungai Amal. Sementara sayap kiri akan mendarat di Tanjung Batu. Di satu sisi hal ini diketahui oleh layanan penerbangan Angkatan Laut Belanda yang menemukan adanya armada invasi Jepang ke Tarakan. Belanda yang mengetahui kedatangan Jepang telah mempersiapkan diri dan segera meluncurkan pesawat-pesawat bomber Angkatan Udara KNIL-ML dari lapangan udara di Samarinda dan Balikpapan. Pertempuran terus merambat hingga ke pangkalan laut pada 11 Januari 1942 malam. Kapal selam Belanda KX dan kapal patroli P1 dan sekular motor BPM Aida menyalip ke perairan dan berusaha untuk mencapai Sungai Hulu ke Samarinda. Namun, pada pukul 9:57 dini hari, kapal perusak Jepang Yamakaze yang dikomandai oleh Letnan Komandan Shuichi Hamanaka melalui sulet kapal milik Belanda dan mengikutinya. Pada pukul 11:18 dini hari, kapal Yamakaze meningkatkan kecepatannya dan berusaha mendekati kapal Belanda. 4 menit kemudian, kedua kapal ini saling melepaskan tembakan. Dalam waktu 10 menit, sebanyak 102 orang dari pihak Belanda tewas. Hingga keesokan harinya, pasukan Jepang menyerang Tarakan dan masih terus diladeni oleh Belanda. Perang Tarakan diakhiri pada 12 Januari 1942 ketika pasukan Belanda banyak yang ditawan dan persenjataan mereka direbut oleh Jepang. Akibat Perang Tarakan, setidaknya 255 orang dari pihak Jepang tewas dan 871 orang Belanda menjadi tawanan Jepang. Selain itu, pasukan Jepang juga merebut 9 senjata anti pesawat, 69 senapan mesin, 556 senapan, 15 mobil lapis baja, serta 67 motor dan amunisi milik Belanda. Dalam pertempuran ini, Jepang berhasil meraup kemenangan dan menguasai Tarakan. Akhirnya, rencana kita untuk mengusir Belanda dari Hindia Belanda berhasil. Langkah selanjutnya,
kita harus membuat mereka mempercayai dan tunduk kepada kita. Bagaimana caranya? Apakah akan berhasil? Bagaimana dengan cara pura-pura mendukung mereka untuk merdeka? Saya yakin akan berhasil karena kita sudah mengusir Belanda dan menjadi bukti agar mereka percaya bahwa kita mendukung mereka untuk merdeka. Setuju? Siap, setuju. Oke, besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang berperan penting di Hindia Belanda dan kita mulai rencana kita. Di tempat lain, para rakyat Hindia Belanda sedang membicarakan tentang Belanda yang tiba-tiba memundurkan diri. Apakah kalian tahu bahwasanya telah terjadi perang yang mengakibatkan Belanda menyerah? Iya, aku sudah dengar. Aku dengar-dengar yang membantu adalah Jepang. Iya benar, Jepanglah yang telah membantu kita. Mereka juga yang telah membuat suatu perjanjian. Perjanjian tentang apa? Untuk itu aku belum tahu pasti, tetapi yang satu itu salah satunya menyebabkan Belanda mundur. Perjanjian yang dimaksud oleh rakyat Hindia Belanda adalah Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati merupakan hasil perundingan antara pihak Jepang dan Belanda yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Isi perundingan Kalijati mengawali sejarah berakhirnya era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia digantikan oleh pendudukan militer Jepang. Namun, sempat ada silang pendapat antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerda van Schermburg, dengan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten. Terpoorten yang mengetahui kekuatan dan strategi politik sudah tahu bahwa tak ada jalan bagi pihaknya untuk menang. Dengan demikian, menyerah tanpa syarat harus dilakukan demi menghindari kehancuran. Baik, kita menyerah saja, Pak. Tidak, hanya Ratu Wilhelmina yang berhak menyatakan menyerah. Namun untuk menghubungi Ratu Wilhelmina sekarang tidak mungkin. Pak, kita sudah tidak ada kekuatan dan strategi untuk berperang lagi. Ada, kita bisa lanjutkan di markas gerilya di Bandung Selatan. Kita tidak ada kesempatan menang melawan mereka lagi, Pak. Hei, saya hanya memberikan dua pilihan saja pada kalian. Menyerah tanpa syarat atau lanjutkan saja berperang. Aku tahu perjanjian apa itu. Baru saja aku dengar dari temanku. Nama perjanjiannya yaitu Perjanjian Kalijati yang berisi Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa syarat. Jepang akan membentuk pemerintahan militer di Hindia Belanda. Wah, iya kah? Tapi maksudnya membentuk pemerintah militer Belanda itu apa ya? Iya, apa ya maksudnya? Aku juga masih agak bingung dengan itu. Keesokan harinya, Tawaran menarik, tapi kalian benar akan mendukung kami sampai merdeka kan? Tentu, lihat saja. Kami bahkan sudah membantu kalian mengusir Belanda. Oke, saya terima kerjasama ini. sejak saat itu Jepang benar-benar melakukan banyak propaganda hingga menyebar ke semua wilayah Hindia Belanda. Salah satu contohnya adalah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintahan militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti pembela tanah air PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang juga membentuk Romusa yang artinya adalah kerja paksa pada zaman Jepang selama 4,5 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Mereka melakukan segala hal yang semena-mena, mereka menyuruh, memperbudak, menyiksa bangsa Indonesia. Selain serangan mental dan fisik, Jepang juga menguras habis sumber daya alam bangsa Indonesia pada zaman itu. Jadi, janji-janji awal bangsa Jepang pada awal-awal hanyalah akal-akalan mereka saja, agar para warga Hindia Belanda mempercayai mereka, agar penyebaran wilayah militer mereka jadi banyak dan merata, dan pastinya mudah untuk melakukan penyebaran karena mereka telah melakukan kerjasama pada bangsa Indonesia. Itu semua Jepang lakukan untuk kepentingan bangsanya sendiri tanpa memberikan bangsa Indonesia. Pada saat itu, 4,5 tahun sangatlah lama bagi mereka. Tiap hari mereka tidak bisa tidur dengan tenang, anak-anak mereka merasa ketakutan dan banyak yang meninggal karena adanya perang. Tapi dengan perjuangan dan pengorbanan selama itu, akhirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan bermula saat sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, disusul dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Peristiwa ini mengakibatkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Permisi, Pak. Ada apa? Apakah kalian mendengar berita yang baru saja disiarkan radio? Berita? Berita tentang apa? Tentang Jepang yang mundur dan kasih tutup, Pak. Tokotnya dibom. Apa? Apakah itu benar? Benar, Pak. Mana mungkin kita bohong. Tadi beritanya disiarkan di radio BBC oleh Inggris. Kalau seperti itu, berarti Jepang akan meninggalkan kita. Sepertinya iya. Ia akan meninggalkan kita juga. Ini waktu yang pas bukan untuk kita menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan? Sepertinya bukan, dan kita tahan dulu sampai Jepang mengizinkan dan membolehkan kita untuk merdeka. Iya Pak Soekarno, betul. Kita jangan terlalu buru-buru dan gegabah. Takutnya keadaan akan semakin memburuk. Sampai kapan, Pak? Apa Bapak tidak capek dan lelah? Sudah bertahun-tahun kita merasakan disiksa, diperbudak, dimanfaatkan. Bukankah Bapak ingin Indonesia merdeka? Kenapa di saat ada celah untuk mengemukakan proklamasi malah Bapak tolak? Saya bukan menolak, tetapi saya bilang tunggu dulu sampai pihak Jepang mengabari kita. Dan bukankah proklamasi dilakukan pada tanggal 24 Agustus, yaitu pada tanggal yang ditetapkan Marsikal Terauchi untuk kemerdekaan Indonesia? Iya, bukankah dilakukan saat itu saja sambil menunggu pihak Jepang juga? Ya sudahlah, Pak. Kami pamit pergi dulu. Esoknya pada proses penculikan, Ayo Pak, ikut kami. Ada yang harus kami bicarakan. Mau dibawa anak kita? Ikut saja dulu Pak. Tempat apa ini? Duduk saja dulu Pak. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Seperti yang saya telah bicarakan kemarin. Kami ingin bangsa kita merdeka. Apa Bapak tidak mau? Iya, kami tahu dan kami juga ingin merdeka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Pihak Jepang belum memberi penjelasan kepada kita kan? Mau sampai kapan, Pak? Apa Bapak tidak takut kalau kejadian terulang lagi? Kita punya situasi yang bagus, itu apa lagi? Tentu kami tidak mau kejadian dulu terulang lagi. Tapi bukan dengan cara seperti ini, bukan? Iya, pokoknya sampai Jepang belum menginformasikan apa-apa, kita tidak akan menyatakan kita telah merdeka. Di mana Soekarno dan Hatta? Mereka berdua dibawa oleh golongan muda ke Rangasengkok karena mereka tidak mau mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka. Apa benar? Benar, mereka dibawa para golongan muda di hari tadi. Ya sudah, kita tunggu sampai malam hari. Nanti jika mereka belum kembali juga, kita susul mereka ke sana. Di mana Soekarno dan Hatta? Tenang, kami hanya menolak mereka agar mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Bukan seperti ini caranya, masih banyak cara yang lain, bukan seperti cara menyaksikan dan menculik seperti ini. Ini salah satu cara kita untuk memancing kalian. Kalau bukan dengan ini, apa lagi? Oke, kalau seperti itu lepaskan mereka berdua. Maka kita akan mulai membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Gimana? Kalian setuju? Apakah benar? Kalian tidak membohongi kita kan? Tentu, kalian bisa pegang omongan dulu. Oke, kalau begitu, kita akan lepaskan Pak Soekarno dan Pak Hatta. malam itu juga para golongan muda dan tua berangkat menuju rumah Laksamana Maeda yang bertempatan di Jakarta. Rencananya di sanalah mereka akan merumuskan dan merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda juga mempersilahkan rombongan golongan tua dan muda untuk menemui Gun Seikan, kepala pemerintahan militer, Jenderal Moichiro Yamamoto. Mereka bekerja sama dan bertukar pikiran dan pendapat untuk menyusun proklamasi Indonesia. Teks proklamasi disusun oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Seyor Barjo di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah perumusan teks proklamasi selesai, teks kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu, teks ditandatangani kembali oleh I.R. Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 Proklamasi 05 Jakarta Pusat. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh B.M. Diah dan Yusuf Rono Dipuro melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan juga diabadikan oleh pewarta yang bernama Fas dan Alex Mendeor dari IPPHOS.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.